Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan kelanjutan dari kisah horor yang berjudul Kamar Kos Misterius. Bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Mendengar semua keterangan yang ada, Andre bertanya dan berpikir dalam hati, apakah Randi berbohong? Sepertinya gak mungkin Randi berbohong hal seperti itu. Andre menjawab dan meyakinkan dirinya sendiri. Pada malam harinya, Andre bergadang di kamarnya. Dia ingin menonton siaran langsung sepak bola Champions Liga di TV. Walaupun jadwal siaran pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari, tetapi Andre tetap bersikeras untuk menonton. Apalagi jadwal kuliah pada hari Jumat besok kebetulan kosong. Malam Jumat sekitar pukul 2. Suasana kos hening. Beberapa menit kemudian Andre mendengar langkah orang tergopoh-gopoh ke kamarnya. Dre, bukain pintu dong. Suara Yono terdengar di luar. Andre beranjak membuka pintu. Langsung saja Yono merangsek masuk ke dalam kamar Andre dengan raut wajah yang pucat. Kamu kenapa sih, Yon? Kamu kan bisa nonton di kamarmu sendiri, tanya Andre yang mengira bahwa Yono ingin menonton bola bersamanya. Bukannya menjawab soal nonton bola, Yono malah menimpali. Andre, aku tidur di sini aja ya, ujar Yono penuh harapan sambil mengelas. Kamu itu kenapa? Tanya Andre dengan nada agak meninggi karena kesal dan heran atas perilaku Yono. Ada suara cewek yang bernyanyi di kamar mandi, Andre, ujar Yono dengan sedikit gelagapan. Sontak saja Andre ikut kaget. Kok ada orang bernyanyi di dalam kamar pada waktu ini, dini hari seperti ini? Hal itu malah membuat Andre jadi teringat lagi akan kejadian aneh sebelumnya. Dirinya semakin yakin bahwa ada sosok gaib seorang gadis di sekitar kos mereka. Malam itu terpaksa dia tidur berdesak-desakan dengan Yono. Agenda menonton bola pun gagal total. Kejadian aneh di kos tidak berhenti sampai di situ. Pernah suatu malam Andre kedatangan teman kuliahnya yang main ke kos. Andre dan temannya duduk ngobrol di kursi bambu depan kamarnya. Sekitar 15 menit kemudian teman Andre berbisik, Dre, itu ada saudaramu yang di dalam. Kebetulan posisi duduknya mengarah ke dalam kamar Andre. Ah, kamu ngaco aja, bantah Andre seenaknya karena mengira temannya cuma bercanda. Gak ada saudaraku di Jogja, terang Andre. Loh, terus cewek yang lagi megang gitar sambil duduk di kasurmu itu siapa? Lanjut temannya dengan wajah keheranan. Mendengar penuturan temannya itu seketika membuat Andre tersentak. Andre dan temannya saling menatap dan terdiam beberapa detik. Sepertinya mereka berdua sama-sama paham bahwa ada yang aneh. Andre jelas ingin bahwa gitarnya itu kalau sedang gak dipakai pasti akan digantungkan di sebuah paku yang tertancap di tembok kamarnya. Suasana hening. Teman Andre sudah mengubah posisi duduknya dan gak mau menatap lagi ke kamar. Akhirnya tidak butuh waktu lama, temannya buru-buru pamit pulang dengan alasan yang sudah bisa ditebak. Sepeninggal temannya, dengan agak ragu Andre beranjak ke kamarnya. Pandangannya segera menyasar ke kasur. Ternyata gitarnya memang berada di atas kasur, tetapi sudah disandarkan di samping meja belajarnya yang dekat dengan kasur. Suatu hal sungguh janggal, karena posisi peletakan gitar seperti itu sama sekali belum pernah dilakukan oleh Andre semalam ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara motor yang baru datang. Randi pulang dari kampus. Malam Mas Andre, sapa Randri. Kehadiran Randi membuat suasana lebih cair. Andre bisa melupakan sejenak ketegangan akibat peristiwa sebelumnya.
Sayangnya hal aneh belum beranjak pergi karena masih sempat kepikiran dengan kejadian sebelumnya, membuat Andre gak bisa langsung tidur. Sambil berbaring di kasur, Andre membaca sebuah novel, berharap fokusnya teralihkan pada cerita dalam buku tersebut. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Andre hampir terlelap. Suasana kos pun sudah sepi. Dalam ruangan kamarnya terdengar suara gitar berbunyi. Bunyi yang tidak beraturan, suara senar gitar yang digaruk sekenanya saja. Suara tersebut muncul hanya sekali, sekitar 3 detik lamanya. Namun terdengar dengan jelas di dalam ruangan. Karena rasa kantuk yang tak tertahankan, Andre tidak merespon lebih lanjut. Dia akhirnya tertidur lelap. Dan hari berikutnya, setelah pulang kuliah dan sedang bersiap untuk tidur siang, kejadian yang sama terjadi lagi. Meskipun terjadi pada siang hari, namun kali ini benar-benar membuat Andre ketakutan. Siang itu sambil berbaring di kasur, Andre menatap tembok kamarnya sambil menyesali diri. Kenapa tadi di kampus dirinya sampai lupa meminta catatan kuliah kepada temannya. Padahal ada tugas kuliah yang harus segera dikumpulkan. Saat Andre sedang memikirkan hal itu, perlahan di dekat lemari pakaiannya terdengar suara seorang gadis yang sedang bernyanyi. Suara itu kadang jelas tetapi kadang seperti hilang begitu saja. Sesekali muncul kembali dengan nada yang sedikit melengking. Buyar semua kekalutan Andre perihal catatan kuliah. Refleks, Andre melompat dan berlari kecil ke kamar Yono. Sesampainya di kamar Yono, terlihat bocah itu sedang menonton film di komputernya. Andre tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Dirinya malu karena dulu pernah memarahi Yono yang dianggapnya sedang berhalusinasi. Kali ini Andre yang mengalami sendiri. Kali ini dirinya yang gantian ngungsi ke kamar Yono. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tidak pernah ada lagi gangguan dan kejadian aneh di kos, kecuali pada tanggal 2 November. Andre ingat persis kejadiannya. Pada malam hari itu, Andre ingin sekali membuat sebuah lagu sambil coret-coret pada sebuah kertas. Andre mencoba menuangkan lirik lagu yang ada di benaknya. Akhirnya dirinya mengambil gitar untuk mencari akor kunci gitar yang paling pas. Setiap kali Andre mencoba sebuah akor, maka muncul suara lain yang menimpali. Ya, suara nyanyian seorang gadis itu lagi. Kali ini bahkan bukan cuma suara tetapi muncul pula sosok gadis tersebut. Ternyata sama seperti sosok gadis yang pernah Andre lihat melintas di jalan depan kosnya. Beberapa waktu yang lalu, gadis itu berdiri di pojok kamar dan sekali lagi cuma tersenyum ke arah Andre. Kejadian penampakan sosok gadis itu kali ini cuma sepersekian detik. Andre terpaku. Yang ada di pikirannya cuma satu hal, pindah kos. Pada keesokan harinya, Andre secara kebetulan bertemu Pak Arya dan istrinya yang tampak sedang bersiap pergi ke acara resepsi pernikahan. Andre segera menghampiri mereka. Niat awalnya cuma ingin cerita dan menanyakan apakah memang dulu ada kejadian-kejadian aneh di kos mereka. Ketika Andre sedang menceritakan ke Pak Arya dan istrinya tentang beberapa peristiwa aneh yang dialami, belum sempat dia tuntaskan. Istri Pak Arya sudah buru-buru menarik tangan Pak Arya untuk pergi menjauh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin dibahas oleh istri Pak Arya. Kebetulan di sekitar situ ada juga rombongan beberapa bapak dan ibu warga sekitar yang ingin berangkat bareng ke tempat hajatan. Kayaknya ada di antara mereka yang mendengar percakapan antara Andre dan Pak Arya serta istrinya. Salah seorang di antara mereka mendekati Andre dan berbisik, "Mas, kos-kosan kalian itu dulunya kos cewek. Beberapa tahun lalu penghuni kos pada keluar dan pindah karena ada anak kos yang meninggal di kamarnya." Jelas seorang bapak. Kamarnya yang pas di kamarnya Mas Andre itu timpal seorang ibu pemilik kios yang menjadi langganan Andre. Wah, gitu toh. Spontan Andre menjawab singkat, tapi dalam hatinya sangat kaget dan menyimpan banyak pertanyaan lain. Betul Mas Andre, ibu ingat persis namanya Aisyah. Dia meninggal pada tanggal 2 November beberapa tahun yang lalu. Lanjutnya, katanya sih karena sakit. Kasihan sekali. Padahal Mbak Aisyah itu paling rajin di kosnya dan orangnya pun
ramah seperti murah senyum. Pungkas ibu itu sambil beranjak pergi menyusul rombongan yang sudah siap-siap berangkat. Tinggallah Andre yang cuma berdiri terpaku, berdiri persis di jalan depan kosnya. Jalan yang menjadi tempat penampakan pertama kali sosok Aisyah.